orang akan anggap saya menghina presiden itu. Kalau dia nggak tahu bahwa preteks saya adalah tentang apa yang dipamerkan selama ini, yaitu mengaktifkan literasi. Itu juga yang kemarin terjadi ketika saya diwawancara Kompas, lalu muncul segala macam kritik, seolah-olah saya membandingkan sepeda dengan buku. Padahal konteksnya adalah, kalau misalnya kita ingin menghapus hoax, maka jangan lakukan indoktrinasi. Yang terjadi sekarang adalah pemerintah bikin kursus Pancasila, termasuk ke tingkat universitas, dengan prinsip Pancasila harga mati. Jadi publik intelektual kita tidak dirangsang untuk berpikir sebaliknya, untuk mempertanyakan doktrin. Yang terjadi adalah paradoks. Ingin literasi, tapi justru indoktrinasi yang dilakukan tuh. Anda lihat keadaan semacam itu ada di masyarakat kita, sehingga kita bereaksi lebih cepat dengan kemarahan daripada dengan akal. Itu yang terjadi tadi di forum ini juga. Kita ada di dalam masyarakat yang sedang bergerak transisi ke arah masyarakat yang menggunakan otak, tetapi kemarahan lebih cepat tumbuh. Kenapa begitu? Karena ada situasi distrust di dalam masyarakat kita. Bukan sekedar rakyat tidak percaya pada pemerintah karena elektabilitas Presiden Jokowi turun terus, tapi juga pemerintah tidak percaya pada rakyat. Kalau Anda ditangkap polisi misalnya di jalan raya, dia akan tanya SIM-nya mana. Saya kasih tahu nih SIM-nya. KTP-nya mana? Loh, Pak polisi tahu nggak? SIM itu dibuat atas dasar KTP. Dia sendiri nggak percaya SIM itu. Apalagi kalau dibilang mana kartu keluarga. Jadi negara tidak percaya pada produknya sendiri tuh. Jadi kita ada di situ. Koran hari ini, Presiden bilang pemerintah telah bekerja keras untuk memakmurkan rakyat. Headline pertama. Headline kedua, orang miskin bertambah, kata BPS. Yang mana yang hoax? Gak mungkin dua-duanya benar. Jadi kecerdasan kita untuk melihat mana yang hoax dan mana yang bukan terletak pada kemampuan kita untuk meningkatkan akal sehat kita. Dan negara nggak menyelenggarakan politik akal sehat. Kalau saya kritik pemerintah, akan dibilang begini, sebaiknya Anda berkaca diri dulu, lihat Anda sendiri sebelum mengkritik pemerintah. Kalau pemerintah, kalau dikritik itu urusan publik, kesalahan saya urusan privat. Jadi menggabungkan itu, mengacaukan apa yang disebut fungsi kritik di dalam masyarakat demokratis. Kita ada di dalam suasana itu. Seharusnya keadaan semacam ini bisa ditertibkan dengan satu editorial di dalam pers nasional misalnya. Tapi kita nggak lihat ada editorial bermutu tumbuh di dalam rapat redaksi, sehingga publik nggak punya pegangan. Nah, dalam masyarakat yang nggak punya pegangan, yang terjadi adalah kirim mengirim kebencian. Itu sekarang yang terjadi. Tapi saya menganggap bahwa masa ini harus kita lewati dan perbanyak produksi hoax lebih bagus, agar supaya ada kontrol terhadap monopoli informasi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya berita di dalam media massa yang diproduksi oleh pemerintah itu dipercaya 100%, hoax nggak akan muncul. Saya Orde Baru misalnya, Bina Graha, Sekretariat Negara, kedap informasi, nggak mungkin orang tahu berita dari dalam. Tapi kalau sekarang saya bisa tahu apa isi pembicaraan di Bina Graha, di Seknek. Hoax bisa diproduksi dari situ, dengan mudah kita tahu. Jadi ini sistem ini harus kita perbaiki dengan meningkatkan kapasitas otak warga negara. Itu artinya buat literasi, hentikan indoktrinasi itu. Jadi kacau pedagogi publik kita. Yang kedua adalah kalau kita layani kebencian itu, bagaimana kita mau memproduksi sesuatu kalau kebencian itu diproduksi oleh akun-akun anonim? Karena itu saya nggak pernah marah kalau dibilang dimaki setiap hari, saya nggak pernah marah. Karena saya anggap mereka, kalau dia bilang saya IQ-nya 50, saya bilang kalian IQ-nya 200.
digabung satu kolam. Biasa aja dengan retorika semacam itu. Toh itu bukan delik. Jadi sebetulnya di dalam hoax itu juga kita belajar tentang logics, retorics, estetics di dalamnya. Tapi kalau kita mulai dengan semacam sentimen kemarahan, maka benar kata Effendi tadi, negeri ini dibikin tegang karena kita nggak pernah mampu membuat metafor. Kita nggak pernah mampu menghumorkan, memparodikan, membuat satire tentang hal yang, yo ini masalah besar. Iya, masalahnya besar. Tapi kedangkalan itu justru mengunci akal pikiran kita. Jadi kalau ditanya apa solusinya, gampang. Naikkan IQ Anda dan hoax akan turun. Terima kasih.